Anak saya berteriak di depan semua orang. Mama tidak akan pernah bisa menyamai separuh pun dari mertuaku. Saya hanya berdiri. Tenang. Apakah dia akan menanggung utang ratusan juta rupiahmu itu? Tanya saya. Karena saya tidak akan mengirimimu uang lagi. Istrinya membeku. Utang apa? Uang apa? Kami tidak pernah menerima 1 sen pun darimu, kata istrinya. Dia mulai terlihat gugup. Izinkan saya membawa Anda kembali ke awal mula semua ini. Karena percayalah, Anda membutuhkan gambaran lengkapnya untuk memahami betapa melegakannya momen itu. Nama saya Siti. Tetapi semua orang memanggil saya Siti. Di usia 63 tahun, saya pikir saya sudah mengalami semuanya. Saya membesarkan putra saya, Budi, sendirian setelah ayahnya pergi ketika anak itu berusia 8 tahun. Saya bekerja 3 pekerjaan untuk bertahan hidup, dan entah bagaimana berhasil menyekolahkannya hingga lulus kuliah. Saya bangga dengan apa yang telah kami bangun bersama, meskipun itu sederhana. Tetapi ternyata Budi punya pandangan berbeda tentang kisah kami. Itu adalah Selasa malam di bulan Maret ketika dia pertama kali muncul di apartemen kecil saya di Jakarta Selatan, mengenakan setelan jas yang harganya lebih mahal daripada sewa bulanan saya. Dia sudah tinggal di Jakarta Pusat selama 5 tahun, mengklaim dia sedang membangun kerajaannya dalam semacam usaha keuangan yang samar-samar dan tidak pernah dia jelaskan. "Ma, kita perlu bicara," katanya, bahkan tanpa repot-repot memeluk saya sebagai sapaan. Dia duduk di sofa bekas saya seolah takut akan menodai pakaiannya yang mahal. "Tentu saja, nak. Mau kopi?" Ini bukan kunjungan sosial. Nadanya terpotong. Profesional. "Saya perlu." Mama mengerti sesuatu. Ketika saya membawa Ayu untuk bertemu Mama, Mama tidak boleh menyebutkan apapun tentang bagaimana kita hidup saat saya tumbuh dewasa. "Ayu, pacar yang hanya dia sebutkan 2 kali sepintas lalu. Apa maksudmu? Bagaimana kita hidup? Kita punya kehidupan yang baik, Budi." Tawanya pahit. "Ma, kita itu miskin. Kita hidup susah. Sangat susah." Dia tidak perlu tahu itu. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Kami memang berjuang, ya, tetapi kami tidak pernah kelaparan. Saya memastikan itu. "Kita tidak menerima bantuan, Budi Arman," kata saya. "Saya bekerja 3 pekerjaan dengan gaji minimum. Saya tahu. Tetapi dia berasal dari keluarga berada. Keluarga kaya raya. Keluarga mereka memiliki perusahaan besar. Kekayaan mereka ratusan juta dolar Amerika Serikat." Dia mencondongkan tubuh ke depan. Matanya tajam. "Ini adalah kesempatan saya, Ma. Satu-satunya kesempatan saya untuk mendapatkan kehidupan yang layak saya dapatkan." Saya menatap putra saya, melihat orang asing. "Kehidupan yang kamu layak dapatkan. Mama tahu maksudmu. Bukan yang seperti ini." Dia menunjuk ke sekeliling apartemen sederhana saya dengan nada meremehkan. "Saya sudah bekerja terlalu keras untuk membiarkan masa lalu kita merusak masa depan saya." Saat itulah saya menyadari Budi telah malu pada saya selama bertahun-tahun, mungkin sepanjang masa dewasanya. Panggilan telepon yang semakin jarang. Hari libur yang tiba-tiba ada kewajiban pekerjaan. Cara dia tidak pernah mengundang saya mengunjungi apartemennya. "Kapan saya bisa bertemu Ayu ini?" tanya saya pelan. "Segera. Dan Ma, tolong, cobalah untuk tidak menonjolkan diri." Setelah dia pergi, saya duduk di dapur, bertanya-tanya kapan tepatnya saya menjadi sesuatu yang perlu disembunyikan oleh putra saya sendiri. Ironisnya, Budi ingin menghapus masa lalu kami, terutama mengingat betapa kerasnya saya berjuang untuk memberinya masa kecil yang layak setelah ayahnya memutuskan kami tidak layak untuk diperjuangkan. "Arman adalah salah satu pria menawan yang menjanjikan Anda dunia, tetapi bahkan tidak bisa mengurus tanggung jawab membuang sampah." Kami berusia 25 tahun ketika Budi lahir, tinggal di apartemen kecil di Surabaya. Kami berdua bekerja di pekerjaan tingkat awal dan memimpikan sesuatu yang lebih baik. "Kita akan memberikan segalanya untuk anak ini, Siti," kata Arman dulu, mendekap bayi Budi di dadanya. "Segala sesuatu yang tidak pernah kita miliki. Yang tidak pernah Budi miliki adalah konsistensi." Arman akan terinspirasi oleh beberapa skema cepat kaya, menjual asuransi, pemasaran berjenjang, perdagangan harian dengan uang yang tidak kami miliki. Setiap kegagalan meninggalkan kami semakin dalam utang dan Arman semakin pahit.
Batas kesabaran saya habis ketika Budi berusia 8 tahun. Arman meyakinkan saya untuk membiarkan dia menggunakan uang sewa kami untuk tip saham yang pasti untung. Ketika uang itu menguap dalam semalam, membuat kami menghadapi penggusuran, dia menatap mata saya dan berkata, "Saya tidak bisa melakukan ini lagi, Siti. Keluarga ini menahan saya." Dia mengemasi satu koper dan pergi. Tanpa alamat baru, tanpa tunjangan anak, tanpa penjelasan kepada Budi mengapa ayah tiba-tiba tidak pulang. Tahun pertama sendirian adalah yang terberat dalam hidup saya. Saya bekerja sebagai pelayan di warung makan dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang, membersihkan kantor dari jam 3 sore sampai jam 7 malam, dan menjaga si kembar milik Buminah dengan imbalan dia menjaga Budi sepulang sekolah. Saya tidur mungkin 4 jam semalam dan hidup dari kopi dan tekad, tetapi kami berhasil. Budi tidak pernah melewatkan makan, tidak pernah datang ke sekolah dengan pakaian kotor, tidak pernah tahu berapa malam. Saya berbaring terjaga menghitung apakah kami punya cukup uang untuk perlengkapan sekolahnya atau jika saya perlu mengambil giliran kerja ekstra. Saya pikir saya membesarkannya untuk bersyukur atas apa yang kami miliki, untuk memahami nilai kerja keras. Sebaliknya, tampaknya, saya menciptakan seorang pria yang menghabiskan masa dewasanya mencoba berpura-pura semua itu tidak pernah terjadi. Bagian terburuk, saya bangga padanya. Ketika dia lulus kuliah, Budi yang pertama di keluarga Arman yang melakukannya. Saya menangis sepanjang upacara. Ketika dia mendapatkan pekerjaan pertamanya yang sesungguhnya di perusahaan keuangan, saya menyombongkannya kepada siapapun yang mau mendengarkan. Putra saya bekerja di kantor besar di pusat kota. Kata saya kepada para pelayan lain di warung makan tempat saya masih bekerja giliran kerja ganda untuk melunasi pinjaman mahasiswa yang saya tanda tangani bersama. Saya telah mengorbankan segalanya agar dia bisa memiliki kesempatan yang tidak pernah saya miliki. Sekarang dia menggunakan kesempatan itu untuk memanjat begitu tinggi sehingga dia bahkan tidak bisa melihat saya lagi. 2 minggu setelah kunjungan Budi, dia menelepon untuk mengatakan Ayu ingin bertemu saya untuk makan siang. Di suatu tempat yang santai tetapi berkelas, dia menentukan, terjemahan, cukup bagus untuk membuat pacarnya terkesan. Cukup santai agar kehadiran saya tidak terlihat terlalu aneh. Dan mungkin pakai gaun biru itu, yang dari toko besar, yang dia belikan untuk lulusan kuliahnya 6 tahun sebelumnya. Satu-satunya gaun yang saya miliki yang tidak berasal dari toko diskon. Saya setuju untuk makan siang, tetapi saya sudah bertanya-tanya bagian mana lagi dari diri saya yang perlu saya sembunyikan. Restoran yang dipilih Budi adalah tempat di mana para pelayan mengenakan dasi hitam dan harga saladnya lebih mahal daripada yang biasa saya belanjakan untuk bahan makanan selama seminggu. Saya tiba 15 menit lebih awal, mengenakan gaun biru itu dan kecemasan yang datang karena tahu Anda akan dihakimi. Ayu Thornton adalah segala yang saya duga dan tidak seperti yang saya harapkan. Rambut pirang, terawat, dengan jenis kecantikan alami yang berasal dari gen yang bagus dan perawatan yang mahal. Dia juga, secara mengejutkan, benar-benar ramah dan manis. Bu Siti, saya sangat senang akhirnya bertemu dengan Anda, katanya. Budi sering membicarakan Anda. Saya menatap Budi, yang sedang mempelajari menu seolah isinya adalah rahasia negara. Semoga hal-hal yang baik, kata saya. Oh, tentu saja. Dia bilang Anda sangat kuat dan mandiri. Dia jelas mendapatkan etos kerjanya dari Anda. Etos kerja. Itu adalah versi Budi yang sudah dibersihkan dari ibu saya bekerja 3 pekerjaan agar kami tidak menjadi tunawisma. Makan siang berjalan lebih baik dari yang saya duga. Ayu bertanya tentang pekerjaan saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya sedang di antara posisi, yang secara teknis benar karena saya baru saja pensiun dari warung makan. Dia bertanya tentang masa kecil Budi. Saya berbagi cerita yang diedit dengan hati-hati tentang pertandingan sepak bola dan drama sekolah, menghilangkan bagian tentang seragam bekas dan saya yang tertidur di bangku penonton setelah bekerja giliran kerja ganda. Budi menjadi rileks saat makanan berlangsung. Mungkin lega karena saya tidak menceritakan kepada pacarnya tentang cerita kehabisan gas dan surat pemberitahuan pemutusan utilitas. Anda membesarkan pria yang luar biasa, kata Ayu dengan hangat saat kami menunggu tagihan. Saya tidak sabar menunggu Anda bertemu orang tua saya. Mereka akan menyukai Anda. Saat itulah bahu Budi kembali tegang. Bertemu orang tua.
Orang tua kaya. Orang tua yang memiliki perusahaan alih-alih bekerja untuk mereka. Setelah Ayu permisi ke kamar kecil, Budi mencondongkan tubuh ke seberang meja. Mama hebat. Ma. Benar-benar hebat. Dia menyukai Mama. Dia gadis yang cantik. Budi. Dia tampaknya benar-benar peduli padamu. Ya, dia peduli. Dan keluarganya. Mereka benar-benar bisa membantu karir saya. Ayahnya duduk di dewan 3 perusahaan investasi besar. Itu dia. Alasan sebenarnya Budi sangat khawatir untuk membuat kesan yang baik. Ayu bukan hanya pacar, dia adalah kesempatan bisnis. Ingat saja apa yang kita bicarakan. Tambahnya pelan. Tentang masa lalu kita yang tetap di masa lalu. Dan Ayu mengerti bahwa Mama sangat tertutup. Saya sudah menjelaskan bahwa Mama lebih suka menjaga urusan keuangan Mama secara diam-diam. Terutama karena Mama pernah punya pengalaman buruk dengan orang-orang yang mencoba memanfaatkan kesuksesan Mama. Saya menatapnya. Bahkan penjelasannya untuk perilaku saya adalah kebohongan. Dia sebenarnya terkesan dengan betapa mandirinya Mama. Lanjutnya, kebanyakan orang tua kaya terus-menerus ikut campur dalam kehidupan anak-anak mereka, menawarkan nasihat tanpa diminta tentang investasi dan keputusan bisnis. Dia menghargai bahwa Mama membesarkan saya untuk mandiri. Mandiri. Sementara saya membayar utangnya setiap bulan. Saya ingin bertanya kepadanya apa yang begitu memalukan tentang seorang ibu yang mencintainya cukup untuk mengorbankan segalanya. Sebaliknya, saya mengangguk dan tersenyum, memainkan peran saya dalam narasi yang dia susun dengan hati-hati. Tetapi saat saya melihat Ayu kembali dari kamar kecil, tertawa mendengar sesuatu yang dibisikkan Budi kepadanya, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika dia pasti menemukan kebenaran. Karena dalam pengalaman saya, kebohongan memiliki cara untuk terbongkar pada saat yang paling buruk. Dan Budi telah memintal jaring kebohongan yang cukup besar. Beberapa di antaranya baru mulai saya pahami. Selama beberapa bulan berikutnya, hubungan mereka bergerak cepat. Budi mulai membawa Ayu ke acara keluarga. Atau lebih tepatnya versi acara keluarga besar yang sudah disaring yang dia ciptakan. Makan malam di restoran mahal di mana saya diperkenalkan sebagai pensiunan profesional, alih-alih wanita yang menghabiskan 30 tahun melayani makanan orang lain. Saya ikut bermain karena saya mencintai putra saya dan ingin dia bahagia. Tetapi setiap kebohongan terasa seperti batu bata lain di dinding yang dia bangun di antara kami. Yang tidak saya ketahui saat itu adalah bahwa jaring penipuan Budi melampaui sekadar menyembunyikan asal-usul kami yang sederhana. Panggilan telepon yang mengubah segalanya datang pada Kamis malam di bulan November, 3 tahun setelah Budi memulai karir layanan keuangannya. Saya sedang bersiap-siap tidur ketika telepon saya berdering pada pukul 11.30 malam. Ma, saya butuh bantuan. Suara Budi gemetar, panik. Saya butuh bantuan. Dan saya minta Mama tidak banyak bertanya. Darah saya menjadi dingin. Budi, ada apa? Kamu terluka? Saya tidak terluka. Tetapi saya dalam masalah. Masalah besar. Saya butuh, 50.050 dolar Amerika. 50.000. Saya menghasilkan, 30.000 setahun di pekerjaan dengan gaji terbaik saya. Nak, saya tidak punya uang sebanyak itu. Ada apa ini? Ma. Tolong, saya tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tetapi ada orang jahat, dan mereka akan menyakiti saya jika saya tidak membayar mereka pada hari Jumat. Putra saya menangis. Putra saya yang berusia 30 tahun terisak-isak di telepon seperti dia kembali berusia 8 tahun dan lututnya tergores. Budi, kamu harus menelepon polisi jika seseorang mengancammu. Saya tidak bisa. Ma, Mama tidak mengerti. Saya melakukan sesuatu. Saya melakukan beberapa investasi buruk dengan uang yang sebenarnya bukan milik saya untuk diinvestasikan. Seharusnya ini hanya sementara. Sampai kesepakatan ini berhasil, tetapi semuanya salah. Potongan-potongan mulai tersusun. Pakaian mahal, apartemen Jakarta Pusat, pembicaraan percaya diri tentang membangun kerajaannya. Tidak ada yang nyata. Berapa total yang kamu utang? Diam. Kemudian, hampir berbisik. Sekitar cetak 50.000. Ipai Wu Shemeyuan. Masih lebih banyak uang daripada yang saya hasilkan dalam 5 tahun bekerja di banyak pekerjaan. Budi, bagaimana kamu? Itu sebuah sistem, Ma.
Pria ini di tempat kerja menunjukkan kepada saya cara kerjanya. Kami meminjam dari rekening klien, berinvestasi pada hal-hal yang pasti untung, mendapat untung, membayar kembali jumlah asli ditambah bunga. Semua orang menang. Itu disebut penggelapan, Budi. Bukan seperti itu. Kami membantu orang menumbuhkan investasi mereka. Tetapi kesepakatan terakhir ini, yang seharusnya membayar semuanya, tidak hanya gagal. Itu benar-benar runtuh. Dan sekarang klien ingin uang mereka kembali. Dan orang-orang yang saya pinjam untuk menutupi selisihnya. Mereka bukan orang yang sabar. Saya duduk dengan berat di tempat tidur saya. Putra saya adalah seorang pencuri. Seorang pencuri yang akan dipukuli kakinya oleh rentenir. Berikan saya nomor mereka, kata saya akhirnya. Ma, jangan. Saya tidak bisa meminta Mama. Kamu tidak meminta. Saya menyuruh. Berikan saya nomor mereka. Dan kemudian kamu akan memberitahu saya persis bagaimana kita memperbaiki ini. Keesokan paginya, saya duduk di bank, berbicara dengan petugas pinjaman tentang memanfaatkan riwayat kredit saya yang sangat baik, yang dibangun selama beberapa dekade tidak pernah melewatkan pembayaran pada rumah kecil saya, untuk pinjaman ekuitas rumah. Pada tengah hari, saya berada di bank lain, membahas pinjaman pribadi yang dijamin oleh rekening pensiun saya dan riwayat pekerjaan 30 tahun saya di warung makan yang sama. Saat tutup kantor, saya berada di bank lainnya, menandatangani surat-surat untuk batas kredit yang akan membantu menjembatani kesenjangan. Saya butuh 3 bank, negosiasi yang hati-hati, dan setiap sen tabungan saya, tetapi saya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk menyelamatkan nyawa putra saya. Pembayaran bulanan akan menghabiskan 40% dari pendapatan saya, tetapi Budi berjanji dia akan membantu membayarnya kembali setelah dia stabil. Mama menyelamatkan saya, katanya. Memeluk saya erat-erat ketika saya menyerahkan cek kasir kepadanya. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Saya akan memperbaikinya. Itu 3 tahun lalu. Selama waktu itu, Budi telah melakukan tepat 4 kali pembayaran untuk pinjaman tersebut. 4 kali pembayaran dari 36, 350 sebulan. Sementara dia entah bagaimana mempertahankan gaya hidup mahalnya di Jakarta Pusat dengan gaji sahnya dari perusahaan investasi. Tetapi itu bahkan bukan bagian terburuk. Bagian terburuk adalah bahwa sementara saya menjual semua yang saya miliki dan menggadaikan masa depan saya untuk menyelamatkannya, Budi memberitahu Ayu dan keluarganya yang kaya bahwa dia adalah penasihat investasi yang sukses yang tidak pernah membutuhkan bantuan siapapun. Kebohongan semakin besar, dan rumah kartu itu semakin goyah. Saya seharusnya tahu itu semua akan runtuh pada akhirnya. Pengumuman pertunangan Budi datang melalui pesan teks. Bukan panggilan telepon, bukan kunjungan, bahkan bukan percakapan yang layak. Hanya, Ayu bilang ya. Pesta pertunangan bulan depan. Akan kirim detail. Saya menatap pesan itu untuk waktu yang lama. Mencoba memutuskan apakah saya lebih terluka oleh penyampaian yang impersonal atau oleh kesadaran bahwa saya jelas merupakan pemikiran sekunder dalam momen penting kehidupan putra saya. Rinciannya, ketika tiba, adalah untuk pesta koktail di rumah perkumpulan orang tua Ayu. Pakaian koktail disarankan. Bunyi undangan itu. Saya pernah menghadiri tepat 0 pesta koktail dalam 63 tahun hidup saya. Saya menelepon Budi untuk mengucapkan selamat kepadanya dengan benar, dan juga untuk mengajukan pertanyaan yang mengganggu saya sejak saya menerima undangan. Nak, Mama sangat bahagia untuk kalian berdua. Ayu luar biasa. Terima kasih, Ma. Dia benar-benar luar biasa. Saya beruntung. Saya bertanya-tanya tentang pesta pertunangan. Apakah ini akan menjadi pertama kalinya kamu memperkenalkan saya kepada keluarga orang tuanya? Heather, Ma, soal itu. Saya perlu meminta sesuatu kepada Mama. Dan saya minta Mama mendengarkan saya sebelum Mama bilang tidak. Perut saya terasa melilit. Ada apa, Budi? Keluarga Ayu itu. Mereka berbeda dari kita. Mereka bergerak dalam lingkaran di mana penampilan sangat penting. Bisnis dilakukan berdasarkan hubungan dan kesan. Budi, katakan saja apa yang perlu kamu katakan. Saya minta Mama membiarkan mereka berpikir kita lebih nyaman secara finansial daripada yang sebenarnya kita alami. Kamu ingin saya berbohong tentang situasi kita. Saya ingin Mama bersikap samar-samar tentang latar belakang Mama.
Jangan menawarkan informasi tentang pekerjaan yang pernah Mama miliki atau bagaimana kita hidup. Biarkan mereka mengambil kesimpulan sendiri. Saya memikirkan pembayaran pinjaman yang telah saya lakukan dengan setia setiap bulan sambil hidup sederhana, agar Budi bisa menjaga rahasia memalukannya tersembunyi dari keluarga tunangannya. Dan jika mereka mengajukan pertanyaan langsung, alihkan saja. Bicarakan tentang kesuksesan saya saja. Atau ajukan pertanyaan kepada mereka tentang bisnis mereka. Orang kaya suka berbicara tentang prestasi mereka. Orang kaya. Seolah-olah dia tidak berbicara tentang calon mertuanya. Orang-orang yang akan menjadi keluarga. Budi, apa yang terjadi ketika Ayu mengetahui kebenarannya? Tentang utangmu. Tentang apa yang saya korbankan untuk menyelamatkanmu? Dia tidak akan tahu kecuali Mama memberitahunya. Ma. Dan mengapa Mama melakukan itu? Itu akan menghancurkan segalanya yang telah kita bangun bersama. Semua yang telah kita bangun. Maksudnya adalah segala sesuatu yang telah dia bangun di atas kebohongan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk bersikap bijaksana, kata saya akhirnya. Tetapi saya tidak akan berbohong secara terang-terangan kepada orang-orang ini. Hanya itu yang saya minta. Jangan menawarkan informasi yang mungkin membuat segalanya rumit. Setelah saya menutup telepon, saya duduk di dapur, melihat sekeliling apartemen sederhana saya. Perabotan yang saya beli bekas. Piring yang saya kumpulkan dengan poin belanjaan. Tumpukan tagihan di meja dapur yang termasuk pembayaran pinjaman untuk kesalahan Budi. Saya telah menghabiskan 3 tahun membayar kejahatan putra saya, sementara dia mendekati seorang wanita yang keluarganya mengira dia sukses secara finansial. Saya telah menjaga rahasianya, melindungi reputasinya, dan memampukan penipuannya. Dan sekarang dia ingin saya secara aktif berpartisipasi dalam berbohong kepada wanita yang dia klaim cintai. Pesta pertunangan akan diadakan dalam 2 minggu. Saya perlu menemukan sesuatu yang pantas untuk dipakai. Sesuatu yang tidak akan membuat Budi malu atau menimbulkan pertanyaan tentang kenyamanan finansial kami. Saya akhirnya menghabiskan 200 yang tidak saya miliki untuk gaun hitam sederhana dan sepatu yang serasi. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk bahan makanan atau tagihan utilitas atau tagihan medis dari perawatan gigi saya bulan lalu. Tetapi saya melakukannya karena saya mencintai putra saya dan karena saya masih percaya bahwa di suatu tempat di balik semua kebohongan ini ada anak kecil yang dulu berterima kasih kepada saya untuk setiap kali makan dan memberitahu saya bahwa saya adalah orang terkuat di dunia. Saya akan menemukan betapa salahnya saya tentang siapa putra saya telah menjadi. Rumah perkumpulan keluarga Thornton adalah tempat yang hanya saya lihat di film. Lantai marmer, lampu gantung kristal, dan pelayan yang meluncur tanpa suara di antara para tamu membawa sampanye di atas nampan perak. Saya tiba tepat waktu, mengenakan gaun baru saya dan merasa seperti seorang penipu. Ayu melihat saya segera dan bergegas mendekat, berseri-seri dalam gaun berwarna krem yang mungkin harganya lebih mahal daripada sewa bulanan saya. Bu Siti, Anda terlihat sangat cantik. Ayo temui semua orang. Dia meraih lengan saya dan menuntun saya menuju sekelompok orang berpakaian elegan yang jelas merupakan lingkaran dalam. Rina Thornton, Ibu Ayu, persis seperti yang saya duga. Tinggi, pirang, dan membawa dirinya dengan kepercayaan diri yang datang dari tidak pernah harus khawatir tentang uang. Mama, ini Ibu Budi. Siti. Senyum Rina terpoles tetapi hangat. Siti, betapa senangnya akhirnya bertemu dengan Anda. Ayu berbicara sangat tinggi tentang Anda, dan kami senang dengan pertunangan ini. Terima kasih. Anda punya putri yang cantik. Budi sangat beruntung. Dan apa yang Anda kerjakan, Siti? Tanya Rina. Pertanyaan yang diajukan semua ibu ketika menilai keluarga pasangan anak mereka. Ini adalah momen yang telah dilatih Budi kepada saya. Bersikap samar-samar, katanya. Biarkan mereka mengambil kesimpulan sendiri. Saya baru saja pensiun, kata saya hati-hati. Saya menghabiskan sebagian besar karier saya di layanan pelanggan dan manajemen. Secara teknis benar. Menunggu meja adalah layanan pelanggan. Dan menyulap 3 pekerjaan membutuhkan keterampilan manajemen yang serius. Rina mengangguk setuju. Sangat cerdas untuk pensiun selagi Anda cukup muda untuk menikmatinya. Apa rencana Anda? Bepergian? Hobi. Sebelum saya bisa menjawab, Budi muncul di sebelah saya bersama ayah Ayu, Charles Thornton.
Dia lebih muda dari yang saya duga, mungkin 55, dengan jenis kepercayaan diri yang mudah yang berasal dari kekayaan turun-temurun. Ayah, ini ibu saya, Siti Arman. Charles menjabat tangan saya dengan kuat. Senang bertemu dengan Anda, Siti. Budi telah menceritakan banyak hal tentang Anda. Saya melirik Budi, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia bagikan. Semoga hal-hal yang baik, kata saya. Tentu saja. Dia bilang Anda sangat mandiri dan berkecukupan. Membesarkannya menjadi seperti itu juga. Mandiri. Versi lain yang sudah dibersihkan dari berjuang untuk memenuhi kebutuhan selama 30 tahun. Percakapan mengalir lebih mudah dari yang saya duga. Rina berbicara tentang rencana pernikahan. Charles bertanya tentang pendapat saya tentang ekonomi, dan saya mendapati diri saya hampir menikmati malam itu. Mereka adalah orang-orang baik, terlepas dari kekayaan mereka. Mereka jelas mencintai Ayu dan tampaknya benar-benar menyukai Budi. Saat itulah saya mendengar percakapan yang mengubah segalanya. Saya sedang mengambil segelas air dari bar ketika saya mendengar suara Budi di belakang saya, berbicara dengan sekelompok sepupu Ayu dan teman-teman keluarga. Rahasia adalah diversifikasi, katanya. Portofolio saya secara konsisten mengungguli pasar selama 3 tahun berturut-turut. Investasi konservatif, saham unggulan, tidak ada yang terlalu berisiko. Saya berbalik sedikit, penasaran dengan versi filosofi keuangan Budi ini. Itu mengesankan, kata salah satu pria, terutama di pasar ini. Anda pasti mulai dengan modal yang cukup besar untuk melihat hasil seperti itu. Budi tertawa santai. Yah. Saya beruntung. Uang keluarga memberi saya permulaan, dan saya telah membangun di atas fondasi itu sejak saat itu. Uang keluarga. Saya hampir menjatuhkan gelas air saya. Orang tua yang cerdas, komentar pria lain, mempersiapkan anak-anak mereka untuk sukses sejak awal? Tentu saja. Ibu saya melakukan beberapa investasi yang sangat cerdas selama bertahun-tahun. Kebanyakan properti. Dia selalu memiliki mata yang bagus untuk potensi. Saya berdiri membeku di bar, mendengarkan putra saya menggambarkan kehidupan yang tidak pernah ada. Dalam versi kenyataan Budi, saya bukan ibu tunggal kelas pekerja yang menggadaikan masa depannya untuk menyelamatkannya dari rentenir. Saya adalah investor cerdas yang telah membangun kekayaan dari waktu ke waktu dan mewariskannya kepadanya. Kebohongan bukan hanya tentang menyembunyikan masa lalu kami lagi. Dia secara aktif menulis ulang sejarah, menjadikan dirinya penerima manfaat dari kekayaan turun-temurun alih-alih putra seorang wanita yang telah mengorbankan segalanya untuk memberinya kesempatan. Tetapi bagian terburuk masih akan datang. Saat saya berjalan kembali menuju Ayu dan Rina, saya mendengar suara Budi lagi, lebih keras sekarang, berani karena sampanye dan perhatian kagum dari audiensnya. Bagian terbaiknya adalah, saya tidak perlu khawatir merawatnya di masa tuanya, katanya. Dia lebih terjamin secara finansial daripada saya. Ruangan terasa seperti berputar. Putra saya memberitahu orang-orang bahwa saya kaya, bahwa saya tidak membutuhkan bantuannya, bahwa dia tidak perlu menafkahi saya. Sementara itu, saya hidup dari dana pensiun dan pekerjaan paruh waktu karena 60% dari pendapatan saya digunakan untuk melunasi utang yang saya tanggung untuk menyelamatkan nyawanya. Saya melewati sisa malam itu secara otomatis, tersenyum dan mengangguk dan memainkan peran sebagai ibu misterius yang berkecukupan. Tetapi di dalam, saya menghitung persis berapa biaya kebohongan Budi bagi saya, D350, setiap bulan selama 3 tahun, dan bertanya-tanya harga apa yang harus saya bayar untuk kebahagiaan abadinya. Undangan makan malam datang 2 minggu kemudian. Bukan sembarang makan malam keluarga formal di rumah mewah Thornton untuk menyambut Siti dengan baik ke dalam lingkaran keluarga mereka sebelum perencanaan pernikahan mulai sibuk. Budi menelepon saya 3 kali minggu itu dengan instruksi yang semakin spesifik. Tiba tepat jam 7 malam. Kenakan sesuatu yang elegan tetapi bersahaja. Jangan sebutkan lingkungan spesifik tempat kami pernah tinggal. Jangan bicara tentang program bantuan pemerintah, bahkan secara abstrak. Dan Rina bilang dia mungkin akan bertanya tentang strategi investasi Mama, karena saya bilang mereka bahwa Mama cerdas secara finansial. Bersikap umum saja. Budi, saya tidak pernah berinvestasi dalam hidup saya kecuali rumah kecil saya.
Mama tidak perlu berbohong. Alihkan saja pembicaraan. Tanyakan kepadanya tentang bisnisnya saja. Rumah mewah Thornton mengintimidasi bahkan menurut standar orang kaya. Jalan masuk melingkar menuju rumah besar yang pantas berada di majalah arsitektur, dikelilingi oleh taman yang mungkin membutuhkan staf penuh waktu. Rina menyambut saya di pintu sendiri. Terlihat sangat elegan dalam blus sutra krem dan mutiara. "Siti, betapa indahnya bertemu Anda lagi. Silakan masuk." Charles sedang meracik koktail. Ruang makan bisa menampung 20 orang dengan nyaman. Malam ini, diatur untuk 6 orang. Keluarga Thornton, Budi dan Ayu, dan saya. Saya belum pernah makan dari porselen setipis itu atau menggunakan peralatan makan seberat itu. Makan malam dimulai dengan cukup lancar. Charles berbicara tentang akuisisi bisnis terbarunya. Rina berbagi kabar terbaru tentang saudara perempuan Ayu, yang sedang belajar di luar negeri. Dan Budi adalah calon menantu yang menawan dan sukses. Kemudian Rina menoleh ke saya dengan minat yang tulus. "Siti, saya harus bertanya. Budi menyebutkan Anda cukup pintar dalam investasi. Saya selalu mencari perspektif baru. Apa filosofi Anda tentang diversifikasi portofolio?" Saya merasakan mata Budi membakar saya dari seberang meja. Ini persis skenario yang dia takuti. "Oh, saya jauh lebih konservatif daripada yang Budi katakan," kata saya hati-hati. "Saya percaya pada dasar-dasar. Bayar tagihan Anda. Tabung apa yang Anda bisa. Jangan menghabiskan uang yang tidak Anda miliki." Rina mengangguk setuju. Prinsip yang sehat. Dan Budi bilang Anda telah cukup sukses dengan properti. Properti. Satu rumah kecil saya yang hampir saya hilangkan untuk membayar utangnya. "Saya beruntung," kata saya, yang secara teknis bukan kebohongan. "Rendah hati seperti biasa," sela Budi dengan tawa gugup. "Portofolio Mama telah mengungguli milik saya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak mau mengakuinya." Saat itulah Charles menyela dengan komentar yang memulai semuanya berantakan. Sangat menyegarkan bertemu orang tua yang telah membangun sesuatu yang substansial untuk diwariskan. Begitu banyak anak muda saat ini mengharapkan kesuksesan tanpa fondasi. "Sebenarnya," kata saya perlahan, "saya pikir anak muda saat ini menghadapi tantangan yang tidak bisa dibayangkan oleh generasi kita." Budi sepenuhnya mencapai kesuksesannya sendiri. Ruangan menjadi sunyi. Garpu Budi berhenti di tengah jalan menuju mulutnya. "Benarkah?" Rina tampak benar-benar terkejut. Cara Budi berbicara tentang tumbuh dewasa. Saya berasumsi dia memiliki keuntungan, sekolah swasta, koneksi keluarga di bidang keuangan. Saya menatap putra saya. Orang asing ini yang telah menulis ulang seluruh sejarah kami untuk membuat calon mertuanya terkesan. "Budi bersekolah di sekolah negeri," kata saya pelan. "Kami tidak punya uang untuk pendidikan swasta, Ma." Suara Budi membawa peringatan. Tetapi sesuatu telah bergeser di dalam diri saya. Mungkin itu adalah berbulan-bulan memampukan kebohongannya. Mungkin itu adalah ruang makan yang elegan yang mengingatkan saya betapa berbedanya dunia kami. Atau mungkin itu hanya 30 tahun menempatkan kebutuhannya di atas martabat saya sendiri. "Kami tinggal di apartemen kecil di Jakarta Selatan," lanjut saya. "Saya bekerja 3 pekerjaan untuk bertahan hidup setelah ayahnya pergi." Budi mendapatkan setiap beasiswa, setiap kesempatan, setiap kesuksesan melalui kerja kerasnya sendiri. Ayu menatap Budi sekarang. Kebingungan jelas di wajahnya. Charles dan Rina bertukar pandang. "Itu bahkan lebih mengesankan," kata Rina secara diplomatis. "Kesuksesan yang dibuat sendiri adalah jenis yang paling bermakna." Budi memaksakan senyum. "Mama suka meremehkan seberapa baik kita sebenarnya hidup. Dia selalu bersikap rendah hati tentang sumber daya keluarga kita." "Rendah hati." Kata itu lolos sebelum saya bisa menghentikannya. "Budi, tidak ada yang rendah hati tentang kebenaran. Kami adalah kelas pekerja. Kamu tahu itu." "Ma, tolong." Tetapi saya sudah selesai. Selesai dengan kebohongan. Selesai dengan melindungi citra yang dia susun dengan hati-hati. Selesai dengan berpura-pura perjuangan kami adalah sesuatu yang memalukan. "Putra Anda adalah pria yang luar biasa," kata saya kepada Rina dan Charles. "Dia lulus kuliah dengan beasiswa akademik sambil bekerja paruh waktu. Dia membangun karirnya dari nol,
tanpa koneksi keluarga atau keuntungan yang diwariskan. Anda harus bangga memilikinya di keluarga Anda. Keheningan merayap hingga Ayu akhirnya berbicara. Suaranya kecil dan tidak yakin. Budi, apakah itu benar? Tentang tumbuh dewasa dengan kesulitan finansial? Wajah Budi menjadi pucat. Ayu, ini rumit. Ini sama sekali tidak rumit, kata saya. Terkadang orang baik menghadapi masa-masa sulit, dan terkadang mereka mengatasinya. Itu adalah kisah nyata Budi. Dan itu adalah kisah yang jauh lebih baik daripada yang dia ceritakan. Saat itulah Budi membuat kesalahan yang akan merenggut segalanya darinya. Wajah Budi memerah saat dia meletakkan garpunya dengan ketelitian yang disengaja. Mama tahu apa, Ma? Saya pikir Mama sudah cukup bicara untuk malam ini. Nada merendahkan dalam suaranya tidak salah lagi. Dan itu memicu sesuatu yang telah saya tekan selama 3 tahun. Benarkah? Karena saya merasa baru saja akan memulai. Siti, kata Rina dengan lembut, jelas merasakan ketegangan. Mungkin kita harus. Mama tidak akan pernah bisa menyamai separuh pun dari mertuaku. Budi meledak, menunjuk ke arah saya di seberang meja makan formal. Rina membangun sebuah kerajaan dari nol. Dia mengerti seperti apa kesuksesan sejati, bukan kompleks martir yang Mama bawa selama 30 tahun ini. Kata-kata itu menghantam seperti pukulan fisik, tetapi alih-alih hancur, saya merasakan kejelasan yang aneh. Ini adalah siapa putra saya sebenarnya. Bukan anak bersyukur yang saya besarkan, bukan pengusaha sukses yang dia pura-pura, tetapi seorang pria yang merasa berhak, pahit yang lebih suka menghancurkan ibunya daripada menghadapi kebebasan tentang dirinya sendiri. Saya berdiri dengan tenang, meletakkan serbet saya di samping piring. Anda benar sekali, Budi. Rina adalah wanita yang mengesankan. Dia membangun sesuatu yang nyata dengan tangan dan kecerdasannya sendiri. Saya berbalik untuk melihat langsung ke Rina. Apakah dia akan menanggung utang? 150.000 dolar Amerikamu itu? Tanya saya. Karena saya tidak akan mengirimimu uang lagi. Ruangan menjadi sunyi senyap. Wajah Ayu memutih. Utang apa? Suara Ayu hampir tidak terdengar. Uang apa? Kami tidak pernah menerima 1 sen pun darimu. Budi mulai berkeringat dengan jelas. Ma, jangan. 3 tahun lalu, tunangan Anda mencuri uang dari rekening investasi kliennya. 750.000. Kata saya. Ketika para rentenir datang memanggil, mengancam akan mematahkan kakinya, saya menggadaikan rumah saya dan mengosongkan rekening pensiun saya untuk menyelamatkannya. Ayu berbalik menatap Budi, yang sekarang mencengkeram tepi meja. Saya telah melakukan pembayaran untuk pinjaman-pinjaman itu sejak saat itu. 350 setiap bulan selama 36 bulan. Saya punya laporan bank, jika ada yang penasaran. Charles berdeham. Siti, tentu Anda tidak bermaksud. Saya bermaksud persis seperti yang saya katakan. Sela saya. Budi menggelapkan uang, saya menyelamatkannya. Dan saya telah membayar kejahatannya sejak saat itu, sementara dia memainkan peran sebagai penasihat investasi yang sukses dengan gaji sahnya. Budi? Suara Ayu bergetar. Apakah ini benar? Mulut Budi terbuka dan tertutup seperti ikan yang terengah-engah mencari udara. Tidak. Bukan seperti itu. Itu masalah arus kas sementara. Investasi itu akan terbayar jika kamu tidak mencuri uang orang lain untuk melakukannya. Saya mengeluarkan ponsel saya dan membuka aplikasi perbankan saya. Apakah Anda ingin melihat pembayaran pinjaman yang saya lakukan baru Senin ini? Atau haruskah saya menunjukkan kepada mereka surat-surat hipotek? Rina menatap Budi dengan campuran keterkejutan dan sesuatu yang tampak hampir seperti rasa hormat. Untuk saya. Bukan dia. 350 sebulan, ulangnya perlahan. Itu lebih dari 4.000 setahun. Selama 3 tahun. Sementara dia bercerita kepada Anda tentang uang keluarganya dan kesuksesan finansial ibunya. Ayu berdiri tiba-tiba. Air mata mengalir di wajahnya. Saya butuh udara. Dia bergegas keluar dari ruang makan. Meninggalkan Budi duduk di sana terlihat seperti rumah kartu yang dia bangun akhirnya runtuh. Charles memecah keheningan yang canggung. Budi, saya pikir kamu harus menyusulnya. Ini salah Mama. Budi mendesis kepada saya saat dia berdiri. Mama merusak segalanya. Tidak, Nak.
Kamu melakukan itu semua sendiri. Setelah Budi pergi mencari Ayu, saya berbalik ke Rina dan Charles. Saya minta maaf karena mengganggu malam Anda. Saya harus pergi. Tunggu, kata Rina. Berdiri juga. Jangan minta maaf, dan jangan pergi. Charles, maukah kamu memberi kami waktu sebentar? Charles mengangguk dan meninggalkan ruang makan, menutup pintu di belakangnya. Rina menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri dan memberi isyarat kepada saya untuk duduk kembali. Sudah berapa lama Anda menutupi dia? Saya kembali duduk di kursi saya. Terlalu lama, jauh terlalu lama. Dan pembayaran bulanannya? Tuhan 647. Dengan jenis pendapatan apa? Dana pensiun dan pekerjaan paruh waktu di toko kerajinan. Itu tidak menyisakan banyak untuk yang lainnya. Rina terdiam sejenak, mengaduk anggur di gelasnya. Siti, tahu apa yang saya lihat ketika saya melihat Anda? Saya melihat persis jenis wanita yang saya inginkan di pihak saya selama krisis. Cerdas, setia, dan setangguh baja. Saya tidak merasa terlalu cerdas saat ini. Anda bercanda. Anda baru saja menyelamatkan putri saya dari menikahi seorang pembohong dan pencuri. Itu hal paling cerdas yang dilakukan siapapun di rumah ini sepanjang tahun. Ayu membatalkan pertunangan malam itu. Tepat di aula masuk keluarga Thornton. Saat saya mengambil mantel saya mendengar suara Budi melalui pintu tertutup, bergantian antara memohon dan marah, tetapi tanggapan Ayu jelas dan final. Saya tidak bisa menikahi seseorang yang tidak saya kenal sama sekali, Budi, dan saya tidak mengenalmu sama sekali. Rina mengantar saya ke mobil saya sendiri. Sesuatu yang saya duga tidak sering terjadi dengan sopir keluarga yang menunggu di luar. Siti, saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan di dalam. Anda melakukan hal yang benar. Saya menghancurkan hubungan saya dengan putra saya. Putra Anda menghancurkan hubungannya dengan Anda saat dia memutuskan citranya lebih penting daripada pengorbanan Anda. Rina menyerahkan kartu namanya kepada saya. Saya ingin tetap berhubungan jika Anda tidak keberatan. Saya punya firasat kita punya lebih banyak hal untuk dibicarakan. Saya berkendara pulang dalam keadaan linglung, berharap merasa bersalah karena telah mengungkap kebohongan Budi. Sebaliknya, saya merasakan sesuatu yang tidak saya alami selama bertahun-tahun. Kelegaan. Kebenaran akhirnya terungkap. Budi tidak menelepon selama 2 minggu. Ketika dia akhirnya menelepon, suaranya dingin dan pahit. Saya harap Mama senang. Ma. Ayu tidak mau menerima panggilan saya. Keluarganya mengira saya seorang kriminal. Karier saya pada dasarnya berakhir. Karier kamu dibangun di atas kebohongan, Budi. Ini tidak terhindarkan. Apakah itu sepadan? Apakah menghancurkan hidup saya sepadan dengan membuktikan maksud Mama? Pertanyaan itu menggantung di antara kami untuk waktu yang lama. Saya tidak menghancurkan hidupmu, Nak. Saya hanya berhenti memampukan kamu menghancurkan hidup saya. Dia menutup telepon tanpa kata lain. Beberapa hari kemudian, Rina menelepon. Tidak mengirim pesan, tidak mengirim email, menelepon secara pribadi. Siti, saya telah memikirkan percakapan kita. Apakah Anda punya waktu untuk minum kopi minggu ini? Kami bertemu di sebuah kafe kecil di Jakarta Pusat, jauh dari keanggunan formal rumah mewah Thornton. Rina terlihat berbeda dalam pakaian kasual. Lebih mudah didekati, kurang mengintimidasi. Bagaimana Anda bertahan? Tanyanya setelah kami memesan. Jujur, lebih baik dari yang saya duga. Sulit dengan Budi, tetapi juga membebaskan. Saya kira, saya tidak menyadari betapa melelahkannya melacak semua kebohongannya. Rina mengangguk. Saya telah memikirkan apa yang Anda katakan tentang situasi keuangan Anda. Pembayaran bulanan itu pasti menantang dengan pendapatan tetap. Saya berhasil. Saya yakin Anda berhasil. Tetapi begini, Siti, saya telah memikirkan percakapan kita, dan saya ingin memberi Anda sebuah tawaran. Saya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Anda berhasil meneliti pilihan pinjaman di berbagai bank, menegosiasikan persyaratan, dan menciptakan struktur keuangan yang memecahkan krisis kompleks. Semua sambil bekerja di banyak pekerjaan dan hidup dengan pendapatan terbatas. Itu membutuhkan kecerdasan finansial yang serius. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Tepat.
Anda memecahkan krisis keuangan yang kompleks di bawah tekanan ekstrem dengan sumber daya terbatas. Apakah Anda tahu betapa berharganya pengalaman itu? Sebelum saya bisa menjawab, Rina melanjutkan. Saya telah mempertimbangkan untuk memperluas Thornton Industries ke konsultasi keuangan untuk keluarga berpenghasilan menengah. Orang-orang yang membutuhkan nasihat nyata, bukan strategi investasi teoretis dari penasihat yang tidak pernah berjuang untuk membuat anggaran berhasil. Saya menatapnya. Apa yang Anda sarankan? Saya menyarankan kita menjajaki bekerja bersama. Mungkin mulai dengan pengaturan konsultasi. Lihat bagaimana perkembangannya. Saya membutuhkan seseorang yang mengerti apa arti keamanan finansial bagi orang biasa. Seseorang yang benar-benar hidup dari gaji ke gaji dan menemukan cara untuk membuat anggaran yang mustahil berhasil. Saran itu tidak terduga tetapi tidak berlebihan. Pikirkan tentang itu, kata Rina. Tapi Siti, Anda telah menghabiskan bertahun-tahun menggunakan keterampilan finansial Anda untuk menyelamatkan orang lain. Mungkin sudah waktunya untuk menggunakannya untuk membangun sesuatu untuk diri Anda sendiri. Saya menghabiskan 2 minggu meneliti Thornton Industries sebelum menelepon Rina kembali. Apa yang saya temukan membuat saya terkesan dan mengejutkan saya. Perusahaan itu menguntungkan, etis, dan dijalankan dengan jenis pemikiran jangka panjang yang ditinggalkan sebagian besar bisnis demi keuntungan triwulanan. Saya tertarik untuk menjajaki ini lebih lanjut, kata saya kepada Rina ketika saya meneleponnya kembali. Tetapi saya ingin mengerti persis apa yang Anda usulkan. Makan siang besok, saya akan menunjukkan beberapa ide awal yang telah saya kembangkan. Pertemuan itu diadakan di kantor Rina di pusat kota, sebuah suite sudut dengan pemandangan pelabuhan. Tetapi Rina tidak tertarik membuat saya terkesan dengan pemandangan itu. Ini yang telah saya teliti, katanya, menyebarkan laporan analisis pasar di seberang meja konferensi. Ada segmen pasar besar yang kurang terlayani, keluarga kelas menengah, pemilik usaha kecil, orang-orang yang membutuhkan perencanaan keuangan tetapi tidak mampu membayar perusahaan investasi besar. Saya mempelajari laporan-laporan itu. Riset pasarnya kuat, menunjukkan permintaan yang jelas. Anda ingin membuat layanan konsultasi keuangan untuk orang biasa. Saya ingin menjajaki pembuatan layanan yang benar-benar membantu orang sungguhan. Pengalaman Anda mengelola tantangan keuangan yang kompleks dengan pendapatan terbatas adalah persis jenis keahlian praktis yang dibutuhkan pasar ini. Kami menghabiskan 2 jam membahas analisis pasar dan membahas pendekatan potensial. Rina jelas telah memikirkan hal ini untuk sementara waktu. Apa yang Anda bayangkan peran saya? Awalnya, konsultan dan penasihat. Bantu saya memahami pasar, mengembangkan pendekatan kita, mungkin menjalankan beberapa program percontohan. Jika berhasil, dia berhenti. Ya, kita bisa membahas kemitraan yang lebih formal di masa depan. Pendekatan bertahap masuk akal. Masa percobaan akan menguntungkan kami kedua belah pihak. Rina, saya menghargai kepercayaan diri Anda, tetapi saya berusia 63 tahun dengan pendidikan sekolah menengah. Apakah Anda yakin tentang ini? Siti, Anda baru saja menjelaskan persis latar belakang yang saya butuhkan. Seseorang yang mengerti tantangan keuangan orang biasa karena Anda telah menjalaninya. Saya hendak menerima ketika telepon saya berdering. Nama Budi muncul di layar. Saya harus menerima ini, kata saya meminta maaf. Ma? Suara Budi terdengar aneh. Panik. Saya perlu menanyakan sesuatu kepada Mama dan saya minta Mama menjawab dengan jujur. Apakah Mama berbicara dengan siapapun dari OJK akhir-akhir ini? Darah saya menjadi dingin. OJK? Budi. Mengapa mereka ingin berbicara dengan saya? Karena mereka sedang menyelidiki kegiatan perdagangan saya. Mereka ingin tahu tentang anggota keluarga manapun yang mungkin memberikan dukungan finansial untuk investasi saya. Budi. Kamu bilang padaku kamu sudah berubah setelah saya menyelamatkanmu. Saya sudah berubah. Ini tentang sesuatu yang berbeda. Dengar, jika mereka menelepon Mama, Mama harus memberitahu mereka bahwa Mama tidak pernah memberi saya uang untuk investasi. Pinjaman yang Mama ambil, itu adalah pinjaman pribadi, bukan modal investasi. Budi, apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Maksud saya, tidak ada yang ilegal. Ini rumit. Tetapi beberapa perdagangan terakhir saya sedang dipertanyakan.
Dan jika mereka berpikir saya menggunakan uang keluarga untuk menaikkan portofolio saya secara artifisial. Rina memperhatikan saya dengan hati-hati. Jelas mendengar suara panik Budi melalui telepon. Budi, saya tidak bisa berbohong kepada penyelidik federal. Mama tidak berbohong. Mama tidak memberi saya uang untuk investasi. Mama memberi saya uang untuk membayar utang. Perdagangan terakhir macam apa? Diam. Kemudian, saya mungkin perlu meminjam uang lagi. Hanya sementara, sampai penyelidikan ini mereda. Saat itulah saya menyadari Budi tidak belajar apapun dari pengalaman bencana keuangan pertamanya. Dia masih berjudi, masih berbohong, masih mengharapkan saya membersihkan kekacauannya. Tidak, Budi, saya sudah selesai. Mama tidak mengerti. Jika OJK menemukan ketidakberesan, saya bisa masuk penjara. Kalau begitu mungkin kamu seharusnya memikirkan hal itu sebelum kamu melanggar hukum lagi. Saya menutup telepon dan melihat ke Rina, yang duduk sangat diam. Saya minta maaf Anda mendengar itu, kata saya. Jangan minta maaf. Tapi, Siti, jika penyelidik federal ingin berbicara dengan Anda tentang kegiatan Budi, Anda akan membutuhkan pengacara yang baik. Saya tidak mampu membayar pengacara yang baik. Rina tersenyum masam. Anda bisa jika Anda adalah mitra di Thornton Industries. Tim hukum kami sangat baik, dan mereka akan memastikan Anda terlindungi. Itu bukan cara yang saya harapkan untuk menerima kemitraan bisnis. Tetapi terkadang hidup membuat keputusan untuk Anda. Kapan kita mulai? Penyelidik OJK menelepon 3 hari kemudian. Pengacara Rina bersama saya ketika saya menjawab pertanyaan mereka. Dengan jujur dan lengkap. Ya, saya telah meminjamkan uang kepada putra saya untuk membayar utang judi dan dana klien yang dicuri. Tidak, saya tidak pernah memberikan modal untuk kegiatan investasinya. Ya, saya punya catatan bank yang mendokumentasikan setiap transaksi. Apa yang dikatakan para penyelidik kepada saya menjelaskan kepanikan Budi. Dia telah menjalankan skema kompleks di mana dia menggunakan uang pinjaman untuk menaikkan volume perdagangannya secara artifisial, menciptakan penampilan kesuksesan yang menarik lebih banyak klien. Ketika klien-klien itu berinvestasi dengannya, dia menggunakan uang mereka untuk membayar kembali utang-utangnya sebelumnya dan mendanai perdagangan yang semakin berisiko. Itu adalah rumah kartu yang selalu akan runtuh. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa banyak orang yang akan terluka ketika itu terjadi. Putra Anda menghadapi tuduhan penipuan federal, kata penyelidik utama kepada saya. Penipuan transfer, penipuan sekuritas, kemungkinan pencucian uang. Kita berbicara tentang minimal 5 tahun penjara federal. Saya merasa mual, tetapi juga anehnya lega. Kebohongan Budi akhirnya mengejarnya, dan kali ini tidak ada jumlah uang yang bisa saya pinjam untuk menyelamatkannya. Penangkapan terjadi 2 minggu kemudian. Saya melihatnya di berita lokal sebelum pengacara Budi menelepon saya. Agen federal menangkap penasihat investasi Budi Arman pagi ini atas tuduhan penipuan sekuritas dan pencucian uang. Saya mematikan televisi dan duduk di apartemen saya yang tenang, mencoba memproses bahwa putra saya akan masuk penjara. Rina menelepon malam itu. Bagaimana Anda bertahan? Saya terus berpikir saya seharusnya merasa lebih buruk daripada yang saya rasakan. Saya mengakui. Ibu macam apa yang tidak hancur ketika putranya ditangkap? Jenis ibu yang menghabiskan bertahun-tahun melihatnya membuat kesalahan yang sama berulang kali. Siti, Anda tidak menyebabkan ini. Anda tidak bisa mencegahnya. Dan Anda pasti tidak bisa memperbaikinya. Dia benar. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba menyelamatkan Budi dari dirinya sendiri sehingga saya hampir lupa siapa saya di luar peran itu. Apakah Anda masih tertarik dengan kemitraan itu? Tanya Rina. Saya akan mengerti jika Anda butuh waktu untuk. Saya lebih tertarik dari sebelumnya, kata saya dengan tegas. Saya lelah membersihkan kekacauan orang lain. Saya ingin membangun sesuatu yang positif sebagai perubahan. Kami meluncurkan konsultasi keuangan Arman Thornton 8 bulan kemudian setelah program percontohan 6 bulan yang sukses. Apa yang dimulai sebagai pengaturan konsultasi telah berkembang menjadi kemitraan sejati ketika klien awal kami menunjukkan peningkatan luar biasa dalam situasi keuangan mereka. Rina menawarkan saya 30% saham di divisi baru itu. Lebih dari adil,
mengingat dia menyediakan semua modal awal dan infrastruktur. Klien resmi pertama kami adalah seorang ibu tunggal di Jakarta Selatan yang bekerja 2 pekerjaan dan membutuhkan bantuan membuat anggaran yang akan memungkinkannya menabung untuk pendidikan kuliah putrinya. Duduk di seberangnya di kantor sederhana kami di pusat kota, menjelaskan cara melacak pengeluaran dan mengidentifikasi peluang menabung. Saya menyadari inilah yang telah saya persiapkan selama seluruh masa dewasa saya. Setiap krisis keuangan yang saya navigasikan, setiap anggaran mustahil yang saya buat berhasil, setiap pengorbanan yang saya lakukan untuk menjaga kami tetap bertahan, itu semua telah menjadi pelatihan untuk momen ini. Budi dijatuhi hukuman 7 tahun penjara federal. Saya menulis satu surat kepadanya setelah vonis, mengatakan kepadanya bahwa saya mencintainya tetapi tidak bisa terus memampukan pilihan destruktifnya. Saya mendoakannya dengan baik dan mengatakan kepadanya bahwa saya berharap dia akan menggunakan waktunya di penjara untuk mencari tahu ingin menjadi siapa dia ketika dia keluar. Dia tidak pernah membalas. 2 tahun kemudian, konsultasi keuangan Arman Thornton telah membantu lebih dari 300 keluarga meningkatkan situasi keuangan mereka. Kami berspesialisasi dalam apa yang Rina sebut manajemen uang dunia nyata, mengajari orang cara membuat uang mereka mencukupi, cara merencanakan keadaan darurat, dan cara membangun keamanan dengan pendapatan terbatas. Rina dan saya membuat tim yang tidak mungkin. Dia membawa pengalaman bisnis dan dukungan finansial. Saya membawa 3 dekade pengalaman membuat anggaran yang mustahil berhasil. Bersama-sama, kami telah menciptakan sesuatu yang tidak bisa kami berdua bangun sendiri. Bagian terbaiknya. Setiap bulan ketika pembayaran pinjaman itu secara otomatis dipotong dari rekening giro saya. 50 yang dulunya terasa seperti beban yang menghancurkan saya tidak merasakan kebencian lama lagi. Pembayaran-pembayaran itu mewakili harga yang saya bayar untuk mengetahui siapa putra saya sebenarnya dan siapa saya bisa menjadi ketika saya berhenti memampukannya. Terkadang pelajaran yang paling mahal adalah yang paling berharga. Dan terkadang hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk seseorang yang Anda cintai adalah berhenti menyelamatkan mereka dari konsekuensi pilihan mereka sendiri. Saya Siti Arman dan saya akhirnya menjalani hidup saya sendiri alih-alih membayar kesalahan orang lain. Terima kasih telah mendengarkan.